Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Martin Lings, Abu Bakar Sirajuddin. Bagian 20. Abu Jahal dan Hamzah. Bertambahnya jumlah kaum mukmin di Mekah meningkatkan permusuhan dan kemarahan kaum kafir. Pada suatu hari, ketika beberapa pemuka Quraisy tengah berkumpul di Hijr, satu sama lain saling menyulut kemarahan terhadap Nabi. Hal ini terjadi tepat ketika Nabi sendiri memasuki tempat suci tersebut, menuju ke bagian timur Ka'bah, lalu mencium Hajar Aswad dan memulai tawaf 7 putaran. Ketika beliau melintasi Hijr, mereka dengan lantang mengejek dan menghinanya. Jelas dari wajahnya, beliau mendengar apa yang mereka ucapkan. Pada putaran kedua, beliau melintasi mereka kembali dan mereka mengejeknya lagi. Namun ketika mereka melakukan hal yang sama pada saat Nabi melakukan putaran tawaf ketiga, beliau berhenti dan berkata, "Hai Quraisy, maukah kalian mendengarkan aku? Sesungguhnya demi Allah yang menguasai diriku, aku akan membawakan kepada kalian pembunuhan besar-besaran." Ucapan dan cara beliau mengucapkan itu tampak menggetarkan mereka. Tak satu pun yang bergerak ataupun berbicara, sampai akhirnya salah seorang yang selama ini paling keras tiba-tiba memecah keheningan. Orang itu dengan lemah lembut berkata, "Lanjutkan jalanmu, hai Abu Qasim, karena demi Tuhan engkau bukan orang bodoh yang sombong." Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Mereka segera mulai saling menyalahkan diri mereka sendiri karena gentar. Mereka pun bersumpah nanti akan mengubah kelemahan mereka itu. Salah seorang musuh Islam terbesar adalah seorang lelaki maksum bernama Amr. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai Abul Hakam, yang diganti oleh kaum muslim dengan julukan Abu Jahal, babak kebodohan. Ia adalah cucu Mughirah dan keponakan Walid, pemimpin kabilah yang kini telah sepuh. Abu Jahal merasa yakin bahwa ia akan menggantikan posisi pamannya. Ia telah memantapkan posisinya di Mekah lewat harta kekayaan dan keramahannya yang berpamrih. Ia juga menjadikan dirinya sebagai orang yang ditakuti karena kasar dan siap membalas dendam kepada siapapun yang menentangnya. Ia menjadi orang yang paling getol di antara mereka yang berupaya menghalangi orang mendekati Mekah selama musim haji belakangan ini, dan paling keras membuat tuduhan kepada Nabi sebagai tukang sihir yang berbahaya. Ia juga paling aktif menyiksa kaum mukmin yang lemah dari kabilahnya sendiri dan menyarankan kabilah-kabilah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun suatu hari ia secara tidak langsung telah membuat agama baru itu menjadi besar. Nabi sedang duduk di luar masjid di dekat gerbang Safa. Begitulah tempat itu diberi nama karena dilalui para jamaah untuk melaksanakan sa'i 7 kali antara Bukit Safa yang berada di dekat gerbang dan Bukit Marwah sekitar 411 meter ke arah utara. Sebuah lembah di dekat kaki Bukit Safa menandai titik permulaan ritus tersebut. Ketika Abu Jahal lewat, Nabi sedang duduk sendirian di tempat itu. Ini merupakan kesempatan bagi orang maksum itu untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Sambil berdiri di hadapan Nabi, berkali-kali ia melontarkan berbagai ejekan. Beliau hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, setelah melontarkan fitnah terburuk yang terpikir olehnya, Abu Jahal masuk ke masjid bergabung dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul di Hijr. Nabi dengan sedih bangkit berdiri dan pulang ke rumahnya. Baru saja beliau pergi, Hamzah muncul dari arah yang berlawanan sehabis pulang berburu. Dengan panah menggantung di pundaknya, sudah menjadi kebiasaannya seusai berburu sebelum menemui keluarganya, ia melakukan penghormatan ke rumah suci. Melihat Hamzah mendekat, seorang wanita keluar dari rumahnya di dekat gerbang Safa dan menemuinya. Wanita itu bekas budak almarhum Abdullah ibnu Jud'an At-Taim, orang yang 20 tahun lalu menjadi salah satu pemimpin yang memelopori perjanjian kehormatan Hilful Fudul. Keluarga Jud'an merupakan sepupu Abu Bakar, dan wanita itu yang beritikat baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas setiap ucapan yang didengarnya. Abu Umarah, serunya kepada Hamzah, "Seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad putra saudaramu diperlakukan oleh Abu Hakam putra Hisham." Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini, kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya.
Ia menunjuk ke arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi, dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan Quraisy, dan jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia mendorongnya dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu. Abu Jahal bukannya tidak berani, namun dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang Makhzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. Biarkan Abu Umarah, karena demi Tuhan, aku telah menghina keponakannya dengan hinaan yang menyakitkan.